Gus Kausar. Kami ada satu video dari Gus Kausar yang menurut kami ini sangat penting, ya, sangat layak untuk disimak oleh orang-orang yang selama ini membenci Wahabi dengan membabi buta, ya, sampai menyebarkan fitnah-fitnah terhadap orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Ya, katanya Wahabi itu radikal, intoleran, anti ulama, anti madhab, ya. Bahkan sampai mengatakan Wahabi ini takfiri, mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan sampai mengatakan seandainya Wahabi ini berkuasa, maka ya, orang-orang ahlu sunnah itu akan dibantai habis-habisan, ya, akan ditumpahkan darahnya. Ya, jadi menganggap Wahabi itu bukan ahli sunnah, yang ahli sunnah ya mereka. Ya, nah video dari Gus Kausar ini sangat penting untuk disimak. Ya, coba kita lihat videonya. Makanya kula niku sakniki pun mboten demen ngomentari sebelah misalnya sing cingkrang lah. Beliau mengatakan sekarang ini beliau sudah nggak tertarik untuk ngomentari orang-orang sebelah, ya, yang cingkrang, yang apa. Lah sengkai lah. Mboten tertarik kula. Nggak tertarik. Sudahlah jenengan sing santri. Tampilkan bahwa jenengan adalah solusi. Betul. Ya. Jadi kalian yang santri, ya, tampilkan kalau kalian memang solusi. Nggak usah banyak komentar yang cingkrang, yang jenggotan, ya, yang jidatnya hitam, macam-macam lah komentarnya. Beres. Ya. Kalau kalian bisa menampilkan yang terbaik, beres sudah. Mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Betul. Ya. Orang-orang yang disebut Wahabi, kenapa mereka ngaji dengan ustadz-ustadz yang disebut Wahabi? Ya, misal Ustadz Syafiq Riza Basalamah, misal, ya. Ya karena menganggap bahwa ngaji itu ya lebih pantas ke Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya, dibandingkan misal Gus Miftah, ya. Ya karena mereka menganggap Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Khalid Basalamah, ya, itu lebih layak untuk diambil ilmunya daripada Gus Miftah, misalkan seperti itu, ya. Jadi sebenarnya semua pengen ngaji, ya, pengen ngaji. Cuma kenapa kok ngajinya pilih sama Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kok enggak ke Gus Miftah gitu kan? Pertanyaannya jenengan di mana? Kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah. Jenengan kemana? Ya, kalian kemana? Kok sehingga orang-orang Wahabi itu menganggap bahwa sampai nggak pantas untuk diikuti? Nggak usah komentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Betul, pengen ngaji semuanya. Teman-teman itu pengen ngaji. Permasalahannya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Betul. Nah, itu introspeksi diri. Sampai niku piye ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi nggak usah datang komentari sebelah begini. Iya. Ngoco. Ngaca. Punya kaca nggak? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya, makanya ngaca, ngitung diri kita. Ya. Kok aku nggak pantas? Ya. Kok aku sebagai Gus, sebagai kiai, sebagai ustadz, kok nggak dipilih sama orang-orang yang mereka ngaji sama ustadz-ustadz yang disebut Wahabi? Kenapa? Sudahlah, kok sampai mereka ngaji ke sebelah, kok nggak kan jenengan? Sing jenengan nyoto-nyoto santri-santri para masyayikh. Ya, itu. Perhatikan. Nyoto-nyoto putra-putra si Mbah Kiai Jazuli. Ya. Mbah Kiai Jazuli itu bapaknya Gus Kausar, kalau nggak salah seperti itu ya. Kok ora iso? Dadi kiai ini wong-wong kuwi lho, bayang. Yang nonton. Mantap kan? Ya. Jadi daripada koar-koar memfitnah ya Wahabi, anti ulama, anti madhab, ya, Wahabi radikal, intoleran, bahkan sampai mengatakan Wahabi mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya, lebih baik introspeksi diri. Kenapa kok Wahabi menganggap ya kalian itu nggak pantas untuk dijadikan rujukan? Ya, kenapa? Ya introspeksi diri saja, ya. Dan kalau bicara masalah fitnah-fitnah yang dilontarkan untuk ya orang-orang yang disebut Wahabi, itu sebenarnya fitnah-fitnah yang
Ya, fitnah-fitnah yang mentah lah. Ya, ini Gus Kausar ya. Saya punya temen, ya kalau dikatakan temen mungkin nggak sopan ya, punya ya kenalan seorang kiai. Tetangganya Gus Kausar, Ndek Ploso Kediri. Ya. Tetangganya Gus Kausar. Kemudian orang tua dari kiai ini ya juga punya pesantren, tapi salafiyah, bukan pesantren modern ya. Saya kenal baik dengan orang tuanya, kenal baik dengan kiai tersebut, bahkan sudah sampai seperti ya saudara sendiri. Ya. Dan beliau jelas 100% NU. Ya. Dan kiai ini ya, kiai ini punya TPA ya, punya TPA yang awal-awalnya ya di rumahnya, di rumah pribadi. Ya. Dan itu jelas-jelas orang NU loh ya. Ya, sementara saya ya disebut Wahabi. Ya, ciri-cirinya kan seperti itu, jenggotan, celana cingkrang, ya, jidatnya hitam. Ya, dan ngajinya ya sama ustadz-ustadz yang disebut Wahabi. Ya, bahkan pernah ya ngabdi di pondok pesantren yang disebut Wahabi juga. Ya, jadi saya 100% Wahabi bagi orang-orang yang ya sering keluar-keluar Wahabi ya. Nah, kiai ini punya TPA. Ya. Dan kemudian suatu waktu karena ya anak-anak yang ngaji sama beliau itu semakin banyak, ya. Kiai itu datang ke saya. Mas, saya pengen buat TPA. Ya. Saya pengen buat TPA, tapi tempatnya kalau bisa tersendiri. Ya. Saya sudah punya modal pasir, punya modal lah, sedikit punya modal. Ya, bisa bantu nggak? Ya. Saya bantu. Ya, apa yang bisa saya bantu? Ya, saya bilang seperti itu. Ya seng, ya semen, ya keramik, ya besi. Ya. Malah langsung saya tunjuk, sampean ambil material di toko bangunan ini. Ya. Nanti ya sudah catat saja nanti berapa. Ya, saya bantu. Itu padahal NU 100%. Ya bahkan sampai sekarang lembaga pendidikannya itu ada labelnya. Label Nahdlatul Ulamanya ada. Ya. Kemudian ada bendera-bendera Nahdlatul Ulamanya. Bahkan di sana itu ada gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada gambar-gambar, ya saya nggak kenal ya. Ya sebagian dari keluarga kiai tersebut, sebagian kayaknya ya tokoh-tokoh agama lah. Ya saya nggak kenal. Itu pure NU. Ya. Ketika beliau membuat TPA, saya bantu kok dananya. Saya support. Ya. Kalau memang dikatakan Wahabi itu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan Wahabi, ya. Kenapa saya bantu yang jelas-jelas NU? Ya. Ini ya mungkin bisa jadi ya ada orang-orang yang melihat video ini yang kenal sama saya. Kalau yang kenal sama saya ya saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan, atau mungkin yang bersangkutan ya melihat video saya juga ya, karena ya kemungkinan kan ya ada yang kenal, kemudian yang bersangkutan juga melihat video saya, karena saya nggak bisa kan melihat siapa yang sudah melihat. Hanya kalau saya melihat ya video saya itu ya sudah ditonton sekitar 1 juta penonton lah ya, 1 juta penonton lebih ya. Jadi besar kemungkinan ya ada orang-orang yang kenal dengan saya ya, yang kalau mau tanya memvalidasi apa istilahnya ya, memverifikasi apa yang saya sampaikan, saya bisa buktikan, saya bantu beliau ya. Ini bukan untuk pamer ya, bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga-bangga, bukan, tapi untuk membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini dilemparkan, dituduhkan terhadap orang-orang yang disebut Wahabi itu tuduhan dusta, tuduhan bohong, tuduhan bohong. Buktinya lembaga yang jelas-jelas. Dan saya ketika membantu tahu betul beliau NU, bahkan beliau pengurus NU loh. Saya bantu, ya, saya bantu. Saya punya rezeki, saya bantu. Ya. Bahkan ya beliau masih lah, ya. Saya
nggak membuka identitas kan, jadi nggak apa-apa untuk menjaga kan. Saya nggak buka identitas beliau. Ya, sampai sekarang beliau masih ya kadang-kadang masih komunikasi sama saya. Mas, saya butuh ini. Saya bilang ya kondisi sekarang belum memungkinkan. Ya doakan saja rezeki saya lancar, insya Allah nanti saya bantu. Saya sampaikan seperti itu. Tahu betul beliau orang NU. Ya. Dan kita ya sama-sama mengimami di masjid yang sama. Ya, mengimami di masjid yang sama. Ya meskipun beliau nggak selalu ya, nggak rutin ya. Tapi sama-sama. Ya mengimami di masjid yang sama. Ya, dan beliau tahu saya Wahabi. Tahu. Ya. Jadi untuk yang kenal ya saya bisa buktikan. Ya, buktikan omongan saya ini. Ya. Ya, ini bukan bermaksud ya mudah-mudahan kalau yang bersangkutan melihat video ini ya mudah-mudahan nggak merasa tersakiti ya, karena memang niat saya nggak menyakiti dan saya tidak membuka identitas dan niatnya juga bukan untuk mengungkit-ngungkit pemberian itu, bukan ya, tapi untuk ya supaya jelas lah bahwa fitnah-fitnah yang selama ini dilontarkan untuk Salafi Wahabi itu fitnah ya yang jelas-jelas dusta. Kalau dikatakan Wahabi, takfiri, intoleran, dan sebagainya. Buktinya lembaga yang jelas-jelas dikelola oleh pengurus NU dan beliau terang-terangan di sana terpampang ya papan nama Nahdlatul Ulama, bendera, foto Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, itu kami bantu. Lah kalau memang kami yang dikatakan Wahabi itu mengkafirkan orang yang nggak sepaham, kenapa saya bantu orang kafir? Ya kan? Itu logikanya saja, rasionalnya saja. Ya. Tapi dengan adanya saya membantu beliau, membuktikan bahwa saya mensupport. Ya. Apalagi itu TPA. Bahkan saya sampaikan ke beliau, ya kalau sebatas TPA, saya bisa bantu, saya bilang. Saya bisa bantu. Karena kalau sebatas mengajarkan baca tulis Al-Quran, ya itu nggak ada perselisihan antara Wahabi ya, padahal Wahabi ini sebenarnya nggak ada nama resmi Wahabi, cuma untuk memudahkan ya menjelaskan ya karena tuduhan mereka Wahabi ya. Kalau baca tulis Al-Quran itu namanya Wahabi, Muhammadiyah, NU ya nggak beda ya, Jamaah Tabligh nggak beda ya, namanya nun mati ketemu alif ya tetap idhar, nggak mungkin ada perselisihan antara Salafi kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah. Kok ada perselisihan? Oh ini non mati ketemu alif, harusnya ikhfa. Kan nggak mungkin. Ya, untuk hal-hal yang nggak ada perselisihan, saya bantu untuk TPA. Ya, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sudah ke pendidikan-pendidikan yang mulai mengajarkan akidah, ya kemudian mengajarkan ibadah, mengajarkan muamalah, saya lebih selektif untuk membantu. Saya nyatakan seperti itu kepada beliau. Ya kita tahu kita berbeda, ya sudah berbeda, legowo, kita saling legowo, ya nggak ada permasalahan, ya jadi bohong kalau dikatakan itu Salafi Wahabi mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Kalau sampai mereka berkuasa akan menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan Wahabi, itu bohong, ya ini beliau, ya tetangganya Gus Kausar di Ploso, beliau di Maesan, ya. Saya kalau nganterkan siapa yang pengen diantarkan ke Ploso, tempatnya Gus Kausar, ya di Al-Falah atau Queen Al-Falah, saya nggak lihat Google Map, saya antar sampai di tempatnya. Ya, kalau sebatas Kediri, ya Ploso, ya kemudian sekitarannya itu kalau ke utara lagi ke Bandar, ya ke Mojoroto, ya itu insya Allah daerah-daerah sekitarnya kan Semampir, ya kemudian Gampeng Rejo, ya, saya antar kalau daerah-daerah sana, nggak lihat Google Map lagi sudah, hafal, ngelontok kering, ya, saya antar ke sana, bener, bahkan saya pernah menginap di rumah orang tua kiai tersebut, ada pondok pesantrennya di sana, ya, dan kami dekat, bahkan beliau tuh, ya ketika saya nginep di sana, ya sampai udah kayak anak sendiri, padahal saya sudah seperti ini, sudah jenggotan, sudah cingkrang, dan tahu saya. Ya, waktu itu masih di pondok pesantren juga ya, masih ngabdi di pondok pesantren. Ya, tahu saya di pondok pesantren Wahabi, tahu. Ya, tapi hubungan kita baik, nggak ada masalah, muamalah nggak ada masalah. Sama orang kafir aja nggak ada masalah, apalagi masih sesama Muslim.
Ya, hanya beda-beda. Ya beda, cuma kan ya masih apa ya? Masih dalam lingkup yang wajar, ya. Kalaupun ya beda dalam hal-hal yang mungkin mendasar, itu juga tidak membuat orang-orang yang disebut Salafi Wahabi kemudian menganggap orang tersebut kafir, musuh dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Enggak. Ya, bahkan sampai saya ya dikasih sarung sama beliau, dikasih sarung. Sampai sekarang masih ada. Saya pakai untuk sholat. Ya, jadi bohong kalau disebutkan ya apa difitnahkan. Oh, Salafi Wahabi itu mengkafirkan orang yang nggak sepaham. Kalau mereka berkuasa, mereka mayoritas, mereka akan membantai orang-orang yang nggak sepaham dengan mereka. Itu bohong, bohong. Ya. Jadi ya kami sepakatlah dengan Gus Kausar. Ya, jadi introspeksi diri. Ya, lihat kenapa kok aku nggak pantas diambil ilmunya. Kok mereka lebih memilih belajar sama ustadz-ustadz yang disebut Wahabi. Ya, itu. Dan harus dipahami juga sebenarnya orang-orang yang ikut dakwah yang disebut Wahabi bisa jadi mungkin dulu ya sama ikut ngaji seperti kalian dengan ustadz-ustadz, dengan gus-gus, dengan kiai-kiai yang kalian jadikan rujukan pada saat ini. Sama. Dulunya mereka juga ya ikut ritual-ritual yang kemudian mereka saat ini tinggalkan. Ya. Sama. Mungkin juga pernah dulu ada yang ikut ya konser-konser solawat, ya joget-jogetan dan sebagainya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi ya introspeksi diri saja. Mungkin mereka ya lebih memilih kepada ustadz-ustadz yang disebut Salafi Wahabi karena memang ya mengajarkan kemurnian dalam beragama, ya mengajarkan solawat ya solawat yang benar, mengajarkan zikir yang benar, mengajarkan pakaian yang benar, mengajarkan perkataan ya perkataan yang benar. Ya sementara mereka melihat oh ternyata ustadz atau gus atau kiai yang selama ini saya ambil ilmunya ternyata nggak benar, di majelis kok laki-laki perempuan kok campur baur jogetan, kok mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, ya kemudian ya macam-macam, ya makanya mereka berpikir oh saya nggak pantas ngambil ilmu dari orang seperti itu, saya lebih milih ya, sama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, sama Ustadz Khalid Basalamah, atau mungkin yang dinilai orang yang ekstrim ya Ustadz Abdul Hakim, ya atau mungkin semasa hidup Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya kenapa kok mereka lebih memilih itu? Ya introspeksi diri, ya jangan wah itu Wahabi malah nyebar fitnah, Wahabi itu takfiri, intoleran dan sebagainya, ya padahal kalau dikatakan apa takfiri, intoleran itu bohong semua. Justru Salafi itu paling toleran, sholat di masjid mana saja nggak ada masalah, ya sholat di masjid mana saja nggak ada masalah, nggak pernah yang namanya membubarkan majelis-majelis meskipun dianggap itu majelis yang ya syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat, nggak pernah. Tapi coba lihat majelis-majelisnya Salafi ditolak, dibubarkan, dan Salafi nggak pernah membalas, ya sudah biarkan, ditolak di tempat A, ya dakwah di tempat B, ya mungkin di tempat A sekarang ini ditolak, mungkin suatu saat diterima. Ya, kalau memang nggak bisa dakwah, ya dan kemudian ya cuma ada yang mau ikut pengajian cuma 1-2 orang, ya sudah itu didakwai. Ya, dan dakwah orang yang disebut Salafi nggak pernah bersembunyi. Ya, selalu terbuka untuk umum, live streaming, ya bahkan kajian-kajian yang tidak memungkinkan streaming pun ya direkam, diupload di channel-channel YouTube para asatidz. Ya coba lihat itu channel Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, ya belum lagi yang macam-macam. Ya ada apa itu Romaiso kalau nggak salah ya Romaiso, kemudian ada lagi Yufid, ya Yufid TV, kemudian ada lagi ya Ustadz Firanda punya channel sendiri. Ya kan banyak channel-channel dakwah orang yang disebut Salafi Wahabi. Ya tinggal lihat benar nggak mereka ini ya anti madhab, anti ulama, mereka takfiri, radikal, intoleran dan sebagainya. Ya bisa dilihat. Ya zaman sekarang ini serba canggih. Orang ketika
mendengarkan sebuah kabar, ya bisa langsung cari informasinya. Salafi Wahabi takfiri, benar nggak? Ya, Salafi Wahabi anti ulama. Coba cari, ada nggak kajian dari asatid Salafi atau ulama Salafi yang mereka membahas kitab-kitab para ulama? Kalau ada, berarti tuduhan itu bohong, kan begitu? Ya, ya. Jadi seperti itu. Ya, sudah mantap lah Gus Kausar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.